Dewa medis terkuat. Bab 509. Yang tidak diperhatikan Xiao Chen adalah setelah dia pergi, batu nisan Kaisar Giok di depan mulai memancarkan cahaya redup. Mengikuti dari dekat di belakang, seorang pria agung berjubah naga perlahan muncul. Sudah 90.000 tahun. Akhirnya, seseorang telah memecahkan rahasia peta Hongmeng. Tampaknya hari ketika para dewa kembali ke takhta mereka sudah dekat. Xiao Chen tentu saja tidak tahu tentang adegan ini. Pada saat ini, dia baru saja turun dan melihat Dongfang Zhenjian dan yang lainnya datang ke sini. Salam untuk Kaisar. Melihat Xiao Chen turun, semua orang segera berdiri dan menyambutnya. Xiao Chen mengangguk dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Kali ini, 6 istana abadi utama datang untuk menimbulkan masalah, dan kalian melakukan pekerjaan dengan baik. Saya sangat puas. Ye Wuchen segera menyanjungnya. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk setia kepada Kaisar. Jangankan 6 istana abadi yang agung, bahkan jika seseorang dari dinasti Qin Agung datang, kita tidak akan ragu untuk menghajar mereka. Tidak perlu menyanjungku. Aku serius dengan ucapanku. Kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan memberimu hadiah. Mata semua orang berbinar dan mereka sangat gembira. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Semua orang saling berpandangan, dan akhirnya pedang ilahi timur berbicara. Kaisar, kami telah melihat melalui krisis baru-baru ini. Semuanya karena dunia kita terlalu lemah. Kami ingin menjadi sekuat orang-orang di Istana Abadi, atau bahkan lebih kuat. Kami tidak akan meminta Kaisar untuk membuat kami lebih kuat secara langsung, kami hanya ingin Kaisar memberi kami kesempatan. Benar sekali. Kaisar, kami hanya ingin kesempatan untuk sejajar dengan mereka. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu memiliki ambisi yang besar. Namun, kamu masih dianggap memiliki ide dan pandangan ke depan. Memang, jika mereka ingin membuat diri mereka lebih kuat dan meminta Xiao Chen beberapa ramuan atau sesuatu yang lain, Xiao Chen tidak akan menolak. Bukan hanya karena, bagi Xiao Chen, itu hanya sepotong kue. Pada saat yang sama, juga karena Xiao Chen, begitu dia membuka mulutnya, dia secara alami tidak akan menamparkan wajahnya sendiri lagi. Namun, mereka tidak meminta ini, melainkan meminta Xiao Chen untuk mengubah seluruh dunia. Ini sama saja dengan meminta Xiao Chen memberi mereka panggung yang lebih besar. Adapun bagaimana melaksanakannya, itu tergantung pada usaha masing-masing. Tetapi dari sudut pandang ini, Xiao Chen lebih menghargainya. Memang benar bahwa memiliki kekuatan secara langsung akan menghemat banyak tenaga, tetapi prospek masa depan Anda akan hilang. Kemungkinan itu juga hilang. Pada akhirnya, orang-orang masih harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengubah dunia. Karena kau berpikir begitu, maka aku akan membantumu mewujudkan keinginan ini. Mulai sekarang, aku akan membiarkan bumi memasuki era baru, era seni bela diri. Semua orang kegirangan. Terima kasih, Kaisar. Pesawat tingkat tinggi yang sesungguhnya semuanya tentang seni bela diri. Teknologi hanyalah alat bantu. Kekuatan yang sesungguhnya terletak pada manusia itu sendiri. Meskipun ada beberapa pembudidaya di bumi sebelumnya, fondasi mereka terlalu lemah. Tidak hanya itu, karena energi spiritual langka, mereka tidak berani membiarkan semua orang di dunia berlatih seni bela diri. Jika tidak, itu hanya akan mempercepat konsumsi energi spiritual. Inilah sebabnya orang-orang di Istana Abadi memilih untuk membangun dunia kecil di dimensi lain untuk menyegel energi spiritual mereka sendiri. Mereka hanya akan memilih orang-orang dengan bakat kuat untuk berlatih. Dengan cara ini, banyak energi spiritual dapat dihemat dan lebih banyak nilai dapat diciptakan. Tetapi sekarang, begitu Xiao Chen mengubah energi spiritual bumi, bumi akan memiliki cara berkultivasi tanpa batas seperti tempat lain. Bagi orang-orang seperti mereka, ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Baiklah, kalian kembalilah hari ini. Aku akan bertanggung jawab untuk mengubah energi spiritual bumi. Dan kalian perlu membuat rencana untuk membuat lebih banyak orang di bumi menerima ide seni bela diri. Baiklah. Kalau begitu, Kaisar, kami pamit dulu. Turun. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Liu Yunxuan maju dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya dan berkata, apakah pelatihan seni bela diri global akan membawa perubahan total pada dunia saat ini? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak peduli dunia apapun itu, dunia itu selalu menjadi dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Yang kuat akan selalu mengendalikan segalanya, sedangkan yang lemah hanya akan didominasi oleh takdir mereka. Masyarakat masa kini adalah masyarakat kanibal.
Orang kaya dan berkuasa dapat mengendalikan segalanya dan dengan sembrono menginjak-injak kehidupan orang lemah. Kelas sosial menjadi kaku, dan sulit bagi keluarga miskin untuk menghasilkan anak-anak bangsawan. Orang kaya semakin kaya, dan orang miskin semakin miskin. Sebelumnya, Lu Qiran, seorang yang tidak berguna, mampu menghancurkan keluarga kita. Ini tidak masuk akal. Jika seluruh dunia berlatih seni bela diri, itu akan menjadi hal yang baik bagi orang-orang ini. Meskipun orang-orang kaya itu selalu dapat menggunakan uang mereka sendiri untuk membeli ramuan yang lebih mudah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi bakat orang miskin tidak akan terkubur. Atau lebih tepatnya, mereka jarang terkubur. Karena kekuatan itu milik mereka sendiri, tidak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan jika seseorang memiliki bakat yang sangat lemah, mereka dapat meningkatkan kekuatannya melalui kerja keras dan latihan. Ini adalah peluang baru bagi banyak orang. Kerja keras akan membuahkan hasil. Siapa yang bisa berhasil bergantung sepenuhnya pada diri mereka sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Chen, Liu Yunxuan mengangguk. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, aku mendukung keputusanmu. Xiao Chen bersenandung pelan, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tersenyum nakal dan berkata, "Istriku, aku baru saja mempelajari kekuatan sihir baru. Apakah kamu ingin melihatnya?" Liu Yunxuan sedikit mengernyit. Kekuatan ajaib apa? Sekarang aku bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Aku bisa menjadi makhluk apa saja. Aku bisa berubah menjadi naga, harimau, ular, dan apa saja. Kau mau melihatnya? Mata Liu Yunxuan membelalak. Apakah praktisi bela diri juga bisa memiliki kemampuan ajaib seperti itu? Xiao Chen tersenyum nakal lagi. Tentu saja si Wu tidak bisa melakukannya, tapi aku punya cara untuk melakukannya. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen menggendong Liu Yunxuan kembali ke kamar. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Liu Yunxuan keluar ruangan dengan wajah berseri-seri untuk membuat sarapan. Dia tampak terlahir kembali dan tampak beberapa tahun lebih muda. Sambil makan, Xiao Zi terus menatap Liu Yunxuan. Tatapan aneh itu membuat wajah Liu Yunxuan terasa sedikit panas. Xiao Chen memakan sarapannya dengan ekspresi acuh tak acuh, yang membuat Liu Yunxuan sangat marah hingga dia terus menginjak kakinya di bawah meja. Brengsek, ini semua salahmu. Bagaimana aku bisa menghadapi anak-anak di masa depan? Apa yang kamu takutkan? Dia tidak tahu apa-apa. Jangan kira aku tidak tahu kalau IQ Zi berkembang lebih cepat daripada yang lain. Kondisi mentalnya saat ini setidaknya setara dengan anak berusia 10 tahun. Bab 510. Setelah sarapan, Xiao Chen dan istrinya mengantar putri mereka ke sekolah. Di tengah perjalanan, saya mendengar saluran radio mobil membicarakan berita tentang para pejuang. Gagasan umumnya adalah bahwa untuk melindungi lingkungan, berbagai negara telah mendirikan aula seni bela diri dan sekolah seni bela diri di berbagai tempat, dan telah mulai memberikan instruksi seni bela diri di sekolah dasar dan menengah. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mempromosikan seni bela diri di seluruh bangsa, meningkatkan kebugaran manusia, mencapai kehidupan hijau, dan mengurangi polusi yang disebabkan oleh mesin modern, seperti knalpot mobil. Alasan ini benar-benar omong kosong. Namun agaknya hanya pernyataan ini saja yang dapat menggugah seluruh anak bangsa untuk menekuni ilmu bela diri tanpa menimbulkan keresahan yang berlebihan, bukan? Ketika orang-orang biasa ini secara bertahap menemukan manfaat dari berlatih seni bela diri, mereka mungkin juga akan secara bertahap berubah. Namun, Xiao Chen dapat melihat bahwa tidak semua orang tertarik dengan hal semacam ini. Hanya sedikit anak muda yang tertarik. Xiao Chen tidak terkejut dengan ini. Tidak semua orang begitu berpandangan ke depan. Bagi banyak orang awam, hidup mereka hanya sekadar makan dan bertahan hidup. Aku bahkan tidak berpikir untuk bekerja keras untuk memanjat sebelumnya, apalagi sekarang. Ketika pasangan itu baru saja menyekolahkan putri mereka, sekelompok orang di depan mereka mengelilingi Ferrari LaFerrari merah menyala dan mengambil gambar. Ya ampun, lihat, itu Rafa. Mobil itu harganya lebih dari 20 juta. Keren banget. Xiao Chen melirik mobil itu dan tidak bisa menahan cemberut. Ada bau yang sangat familiar di dalam mobil. Tepat saat ia sedang ragu-ragu, seorang pria gemuk yang tinggi dan kekar segera keluar dari mobil. Dia sedang menghisap cerutu, memakai rantai emas besar, dan jam tangan emas besar, tampak seperti orang kaya baru pada umumnya. Bukan karena dia terlalu gemuk, dia hanya terlihat lebih besar karena fisiknya yang kekar. Saat pertama kali melihatnya, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Pihak lainnya bergegas melewati wanita-wanita menawan di sekitarnya dan melangkah ke sisi Xiao Chen.
Hai, si tua tujuh. Apakah kamu merindukanku, saudaramu, setelah sekian lama tidak bertemu? Xiao Chen menepuk dahinya. Mengapa kau ada di bumi? Bukankah Tuan baru saja mengangkatmu sebagai panglima tertinggi pasukan galaksi? Jangan sebut-sebut. Menjadi komandan pasukan terkutuk itu membuatku mati lemas setiap hari. Aku akan diam-diam mengirimmu keluar sementara tuanku sedang menyendiri untuk bermain denganmu selama beberapa hari. Xiao Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Berapa banyak orang yang bermimpi menduduki jabatan sepertimu. Namun, kamu terlihat sangat jijik. Ayolah, mengapa kamu tidak melakukannya? Saya berbeda. Saya tidak tertarik pada kekuasaan. Saya benar-benar ingin hidup bersama keluarga saya. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen menatap Liu Yunxuan di sampingnya, tersenyum hangat, dan berkata, Yunxuan, perkenalkan, ini kakak senior keduaku, Yun Li. Dia juga kaisar kedua galaksi Vega. Keahlian pengendalian apinya tak tertandingi di galaksi Vega. Bahkan kaisar api tata surya mungkin tak punya banyak peluang untuk menang dalam pertempuran dengannya. Selain itu, dia telah merawatku dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kakak kedua, ini istriku, Yunxuan. Yun Li mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kudengar adik iparku secantik bidadari. Hari ini, kulihat dia memang luar biasa. Pantas saja kau bisa mengalahkan saudara ketujuh. Anak ini terkenal sebagai orang bodoh di tempat kita. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang mengejarnya, termasuk beberapa kaisar dewa yang kuat. Tapi anak ini tidak menyukai mereka. Bahkan setelah dia menjadi kaisar dewa, dia tidak sabar untuk kembali menemuimu. Wajah Liu Yunxuan sedikit memerah dan dia tersenyum tenang. Tindakannya menunjukkan temperamennya yang terdidik dan santun. Terima kasih atas pujianmu, saudara kedua. Aku seharusnya berterima kasih padamu karena telah merawat Xiao Chen selama beberapa tahun terakhir. Mengapa kamu bersikap begitu sopan? Dia adalah rekan magangku yang lebih muda. Bukankah sudah menjadi kewajibanku untuk menjaganya? Xiao Chen berbicara lagi. Yunxuan, kembalilah dan beli beberapa sayuran lalu masak makan siang. Aku akan mengobrol dengan saudara keduaku dulu. Baiklah. Kalau begitu aku kembali dulu. Liu Yunxuan tidak berpura-pura. Dia tahu bahwa Xiao Chen dan Yun Li pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Liu Yunxuan pergi, lalu Xiao Chen masuk ke dalam supercar Yun Li. Mobil itu seperti kuda yang berapi-api, berlari kencang di jalan, dan segera tiba di tepi sungai, daerah terpencil. Yun Li menyalakan cerutu dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Ketika dia menyerahkannya, cerutu itu sudah terbakar. Bagi seorang ahli bermain api, trik kecil ini sangat mudah. Katakan padaku. Apa alasanmu datang ke sini kali ini? Yun Li terkekeh. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu. Tuan adalah orang yang sangat berhati-hati, dia tidak akan membiarkanmu mengabaikan tugasmu begitu saja. Kecuali jika ada sesuatu yang benar-benar salah, jangan pernah berpikir untuk datang ke bumi untuk menemuiku. Benar sekali. Laoki, otakmu benar-benar berguna. Yun Li menghisap cerutunya dan berbicara lagi. Kali ini aku datang ke sini atas perintah tuanku untuk menemukan sesuatu. Apa? Diagram Hongmeng. Peta Hongmeng. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sedikit kehilangan kendali. Kok bisa guru tahu tentang peta Hongmeng dan ingin mendapatkannya? Yun Li sedikit mengernyit dan berkata. Apakah Anda tahu diagram Hongmeng? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak tahu. Saya hanya mendengarnya dari orang lain. Dia tidak memberitahu Yun Li secara langsung, tetapi hanya berbicara lagi. Ngomong-ngomong, apa yang ingin dilakukan guru dengan peta Hongmeng? Apa gunanya benda ini baginya? Mata Yun Li menyipit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu baru saja mulai berlatih, dan masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Diagram Hongmeng adalah kunci untuk menjadi abadi dalam legenda. Oh, apakah itu dibesar-besarkan? Jantung Xiao Chen berdebar kencang, tetapi penampilan keseluruhannya tidak banyak berubah. Saudara ketujuh, kamu seharusnya sudah mendengar bahwa tujuan utama kita para seniman bela diri adalah untuk mencapai keabadian. Menurut rumor, pada zaman dahulu, seniman bela diri yang mencapai batasnya dapat melampaui malapetaka dan menjadi abadi. Menurut legenda, makhluk abadi adalah makhluk yang hidup sepanjang langit dan bumi. Namun, karena suatu alasan, semakin sedikit orang yang menjadi abadi. Sekarang, mereka adalah hewan langka yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan peta Hongmeng ini menyimpan rahasia untuk membuat orang abadi. Keabadian,
Apakah benar-benar ada hal seperti itu di dunia ini? Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan batu nisan yang dilihatnya di peta Hongmeng. Aku tidak tahu apakah mereka yang terukir di batu nisan itu benar-benar abadi. Tapi jika mereka benar-benar abadi, bukankah seharusnya mereka memiliki modal yang sama dengan langit dan bumi? Bagaimana semuanya bisa muncul dalam diagram Hongmeng? Semua ini membuatnya semakin bingung semakin dia memikirkannya. Bersambung,